Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakan habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Dalam bahasa Batak, lului mahamu Jehovah, asa mangulu hamu, asa unang dirampok bagas ni si Joseph songon api. Jala sudah dipangan HP dan adong pangino topi di Betel nanggo sahalak. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Pada saat itu bangsa Israel memang datang kepada Tuhan, tapi mereka memberikan persembahannya, beribadah kepada Tuhan, tidak dari kerinduan hatinya. Itu hanya rutinitas saja. Kalau mereka tidak beribadah, rasanya ada yang kurang. Sepertinya melakukan dan datang kepada Tuhan itu adalah sebuah utang. Tapi sebenarnya sekalipun mereka datang beribadah ke rumah Tuhan, menyampaikan persembahan mereka kepada Tuhan, lihatlah apakah Tuhan menerimanya. Ternyata Tuhan tidak menerimanya. Karena apa? Karena gaya hidup mereka. Mereka suka menindas. Mereka melakukan korupsi. Mereka melakukan penindasan. Ketidakadilan, tidak ada moral di tengah-tengah kehidupan bangsa itu. Jadi seolah-olah perbuatan mereka itu yang maksiat itu menutupi dengan adanya ibadah yang mereka layankan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan tidak mau menerima ibadah yang mereka berikan. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan? Apakah ibadah kita ketika saya beribadah kepada Tuhan di hari Minggu? Itu adalah suatu kewajiban bagi saya. Badan saya, tubuh saya datang beribadah, tapi hati saya ternyata bukan untuk beribadah. Banyak sekali jemaat yang dikasihi Tuhan, orang-orang datang ke gereja, datang beribadah, mereka hanya menunjukkan dirinya saja. Tapi mereka tidak dengan ketulusan hati, perbuatan kehidupan sehari-hari, perkataan, cara melihat, cara memperlakukan orang lain, kejujurannya tidak ada, etika moralnya tidak ada lagi. Sehingga ibadah itu hanya sebagai pelampiasan kepada Tuhan, supaya dia hadir di rumah Tuhan dan dia merasakan bahwa ketika saya beribadah, maka Tuhan akan menerimanya. Ternyata bukan itu yang paling perlu dan yang utama. Yang paling penting di dalam kehidupan ini, bagaimana kita bersikap di hadapan Tuhan. Apakah sikap yang kita berikan itu adalah sikap dari ketundukan, kehormatan kita kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara hidup kita, maka dari perkataan, penglihatan, perbuatan, dan cara kita memperlakukan orang lain itu memuji nama Tuhan. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan begitu penting berapa banyaknya engkau hadir ke gereja, ke rumah Tuhan. Kalau hatimu tidak terlebih dahulu engkau perbaiki. Perbaikilah hatimu, perbaikilah dulu hubunganmu kepada Tuhan dari cara kehidupan kita sehari-hari. Supaya Tuhan menerima apa yang kita berikan. Apa yang kita berikan itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Hati saya memuji nama Tuhan dan bibir saya juga memuji nama Tuhan. Bukan seperti bibir saya memuji Tuhan, tapi hati saya jauh daripada Tuhan. Seperti bangsa ini yang tidak diterima ibadahnya oleh Tuhan karena hatinya jauh dari Tuhan. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, hati dan mulut kita itu sejalan. Supaya hati dan mulut ini adalah hati dan mulut yang memuji nama Tuhan. Perilaku kebiasaan saya memuliakan Tuhan. Tidak melukai hati Tuhan, tidak melukai hati orang lain, tapi saya menjadi berkat bagi sesama saya karena saya tahu dengan siapa saya hidup. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom.